Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang transpos dan kesamaan matriks. Bisa, Pak. Ya, sekarang kita lihat tentang transpos matriks. Nah, transpos atau putaran suatu matriks diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom atau sebaliknya. Transpos matriks atau matriks transpos adalah matriks baru yang diperoleh dengan merubah baris pada matriks asal menjadi kolom, atau kolom pada matriks asal menjadi baris. Ya, sekarang kamu perhatikan, misalnya ada matriks A, ini elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita mau cari A transposnya. Sekarang kamu perhatikan, barisnya, baris pertamanya adalah 1, 2, 3. Baris keduanya berapa? 4, 5, dan 6. Nah, maka kalau kita ubah jadi A transpos, kamu perhatikan, saya ubah barisnya. Ya, kamu perhatikan barisnya saya ubah. Baris pertama menjadi kolom pertama, gitu ya. Kemudian baris kedua menjadi kolom kedua. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, sekarang kita lihat ordo dari matriks A berapa nih? 2 kali 3. Ya, ordo itu kemarin adalah baris kali kolom. Jadi ordo matriks A adalah 2 kali 3. Ordo matriks A transpos berapa? 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2, betul. Oke, contoh selanjutnya misalnya ada matriks P. Ya, ini elemennya. Ini berapa baris dia? 3. Ya, kolomnya? 1. Nah, kalau saya tanya jenisnya, ini jenis matriks apa? Barisnya 3, kolomnya 1. Berarti termasuk jenis matriks kolom. Nah, ini kita transpos. Nah, karena kolomnya cuma 1, saya ubah kolomnya menjadi baris. Kamu lihat ya, kolom berubah menjadi baris. Ya, nah, berarti tadi ordo matriks P berapa? 3 kali 1. 3 kali 1, maka P transpos ordonya? 1 kali 3. 1 kali 3. Oke. Oke, sekarang kamu perhatikan matriks C. Nah, ini ada berapa baris? 3. Kolomnya ada? 2. 2. Sekarang kalau ditranspos, saya nanya baris pertama elemennya berapa aja? 0, 2, min 1. Baris kedua? 3, 1, min 2. Oke. Ya, ini kolomnya 0, 2, min 1, saya ubah menjadi baris. Kemudian ini juga kolomnya saya ubah menjadi baris. Ya. Sekarang ordo matriks C berapa? 3 kali 2. Iya, barisnya 3, kolomnya 2. 3 kali 2. Ordo matriks C transpos? 2 kali 3. 2 kali 3. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sekarang ada matriks Q. Nah, ini 1, min 2, 3, min 1 elemennya. Berarti Q transpos, baris pertamanya jadi berapa? Q transpos, baris 1, pertamanya? 3. 1, 3. Baris keduanya min 2, min 1. Oke. Jadi seperti ini kan? Ya, ini kan baris, boleh saya ubah jadi kolom. Ya, baris saya ubah menjadi kolom. Ya, yang pasti ini ordonya kan 2 kali 2, maka Q transpos juga ordonya sama. 2 kali 2. Oke, contoh selanjutnya matriks K. Ya, saya nanya kalau ditranspos, kolom pertama elemennya berapa aja? 3, 4, min 2. Oke, kolom kedua berarti? Min 1, 1, min 3. Iya, kolom ketiga? 0, 2, min 4. Oke, good. Iya, seperti ini ya. Ya, jadi yang saya ubah kolom menjadi baris. Ini ordonya yang K adalah 3 kali 3, nah, maka K transposnya juga sama, 3 kali 3. Silakan, berapa ini? Barisnya ada berapa? Baris ada 3. Baris ada 2. 2, kolomnya ada? 3. Maka kalau diminta A transpos, Jadi A transposnya? jadi 3. Baris pertama 3, 2. Oke, baris pertama? 3, 2. 3, 2. Baris kedua? Min 1, 0. 1, 0. Baris ketiga? 4, 1. 4, 1. Nah, kemudian ordonya yang ini, ordonya matriks 2 A? kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3, sedangkan yang A transpos, ordonya? 3 kali 2. 3 kali 2. Ya, A transpos sama dengan 3 kali
2. 2. Oke, bisa dipahami ya? Ya, ini Ya. kalau dicari berapa? Ini kan kolomnya cuma 1 ya. Ya. Maka kamu bisa cari B transposnya 2. yang kamu ubah jadi baris langsung ya. Ya. 2, 2, 3, min 1. 3 min 1. Ini ordonya berapa? Itu ordonya 3 kali 1. 3 kali 1, maka B transposnya ordonya 1 1 kali kali 3. ya 1 kali 3. Oke, good. Oke, kamu perhatikan ini ada matriks A 1 min 2 3 min 1 4 min 5. Ya, kalau kita cari A transpos, nah berarti kita lihat saya minta kolom pertamanya. Kolom pertamanya berapa? 1 min 2, 3. 1 min 2, 3. Ya, kolom pertamanya berarti 1 min 2 min 2. 3. Kolom keduanya Min 1, 4 min 5. min 1 Min 4 4, 5. min 5. Oke. Kan gitu ya? Nah, sekarang kamu perhatikan ordo matriks A berapa nih? Ordonya 2 kali 3. 2 kali 3. Kemudian ordo A transpos 3 kali 2. 3 kali 2. Oke, jadi sudah bisa di sini. Nah, sekarang kalau seandainya A transpos, saya transpos lagi. Ya, saya minta baris pertamanya sekarang. 1 1 min 2. min 2, 3. 1 min 2, Min 3. 3. Baris keduanya? Min 1, 1, 4, min 5. Min 1, 4, min 5. 5. Ordonya berapa jadinya ini? 2 Ordo kali dari A 2 transpos kali di 3. transpos. Berapa? 2 kali 2 3. kali 3. Apa yang bisa kamu simpulkan nih dari soal ini yang sudah kita buat? Kalau Matrik yang udah ditransport. kalau ditransport lagi kembali ke awal. lanjut, Dik. Ya, jadi kesimpulannya jika A transpos, ya, kamu transpos lagi itu sama dengan matriks A. Insyaallah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang ada matriks A, misalnya 2, 1, 1, 2. Kalau saya transpos, maka elemennya di baris pertama berapa? 2, 1. Dari baris pertama 2, 1. Baris kedua 1, 2. 1, 2. Oke. Apa kesimpulan kamu dari soal ini? Kalau elemennya selang-seling gitu, ntar kalau ditranspostasi sama lagi. Iya, kamu lihat elemen ya dari matriks A itu sama dengan elemen dari A transpos. Iya. Transpos berarti kalau dia sama, ini disebut matriks apa kemarin? Ada namanya matriks simetris. Iya, gitu ya. Jadi kamu perhatikan nanti kalau ada soal teori, kamu harus tahu seperti ini. Ya. Nah, ini berlakunya hanya untuk matriks persegi. Ingat itu ya? Oke. Nah, dari soal yang sudah kita bahas, maka ada beberapa kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama, kita simpulkan, kalau matriks A ordonya M kali N, maka A transposnya N kali M. Mana contohnya misalnya ini. Ini matriks A ordonya kan 2 kali 3 kan? Nah, maka A transposnya jadi 3 kali 2. Jadi ditukar antara baris dan kolom. Yang kedua, kalau A transpos ditranspos lagi, itu akan menghasilkan matriks A. Ya, matriks asal kembali. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya, nah, jika elemen pada matriks A transpos sama dengan elemen pada matriks A, maka matriks A disebut matriks simetris. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sekarang kamu perhatikan tentang kesamaan matriks. Kamu perhatikan teorinya, dua matriks dikatakan sama. Jadi misalnya ada matriks A dan matriks B, itu dikatakan sama jika kedua matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Ya. Jadi dikatakan sama
Nah, ini ordonya harus sama. Ordo harus sama. Kemudian elemen yang seletak, ya, perhatikan elemen yang seletak juga bernilai sama. Gitu ya. Jadi dua matriks dikatakan sama, pertama ordonya sama, yang kedua elemen yang seletak harus sama. Itu teorinya. Nah, kita lihat contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini ada matriks A, ya. Ada matriks A, elemennya A, B, C, dan D. Kemudian matriks B, elemennya E, F, G, H. Sekarang, apakah dia ordonya sama? Sama. Sama. Berapa kalau sama ordonya? 2 kali 2 2. kali 2. Oke, berarti syarat pertama, matriks A, ordonya sama dengan matriks B, yaitu 2 kali 2. Oke, tetapi dia belum dianggap sama kalau elemen yang seletak tidak sama. Maka ketika A sama dengan B, nah, elemen yang seletaknya juga harus sama. Yang mana elemen seletaknya? Nah, misalnya si A itu letaknya kan sama dengan E. Iya. Maka nilai A harus sama dengan E. Itu baru dia boleh dibilang sama. Semuanya harus sama. B harus sama dengan F, ya. Kemudian yang C, ya, elemen C harus sama dengan yang G. Nah, dan terakhir yang D juga harus sama dengan yang H. Jadi semua elemen yang seletak juga harus bernilai sama. Itu syaratnya dua matriks dianggap sama. Pertama, ordonya sama, ya. Ordo sama, yang kedua elemen seletak sama. Elemen seletak sama, ya. Jadi seperti ini. Itu syarat dua matriks dikatakan sama. Dua matriks dikatakan sama. Ya. Oke, bisa dipahami nih. Sekarang kamu perhatikan, diketahui dua buah matriks dengan elemen A, 2B, C, 3D. Sama dengan 1 min 4, 3, 6. Nah, kamu diminta menentukan nilai A tambah B dikurang C tambah D. Nah, karena dia dibilang kesamaan dua matriks, maka sudah pasti ordonya sama dan elemen yang seletak harus bernilai sama. Itu dulu. Nah, sekarang kita tulis kesamaannya. Berarti elemen yang seletak mana saja yang sama harusnya? A sama dengan 1. Iya, yang pertama boleh A sama dengan 1. Pokoknya yang bisa langsung dicari. Kemudian, yang mana lagi? 2B sama dengan min 4. Oke, 2B sama dengan min 4. Berarti B sama dengan? Min 2. Iya, oke, dapat. Kemudian mana lagi? C sama dengan 3. Oke, C sama dengan 3. Langsung. Kemudian mana lagi? 3D sama dengan 6. Terus? D-nya 2. Iya, D-nya sama dengan 2. Oke, kita udah dapat A, B, C, dan D. Maka kita cari nilai A tambah B dikurang C tambah D. Nah, ini kamu substitusi aja. Tadi Min 2 nilai ya? A diganti ya, 1, B-nya min 2, C-nya 3, dan D-nya 2. Jadi ini berapa jawabannya? Min 2. Min 2. Oke. Ya, seperti itu. Oke, dari soal ini dikatakan ya, matriks A sama dengan matriks B. Nah, berarti kalau kita lihat, kita tulis dulu kesamaannya biar kelihatan. A-1, kemudian A tambah B, C tambah D, dan 2. Itu sama dengan matriks B, yaitu 1, 5, 4, D plus 1. Oke, yang pertama yang bisa kamu cari yang mana? Min 1. Ya, A-1 itu sama dengan 1. Berarti kita dapatkan A-1 sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1 tambah 1, A-nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya mana lagi yang bisa kita cari dari soal ini? Ya, kita ambil A tambah B sama dengan 5. Berarti kalau kamu tulis jadi apa? A tambah B sama dengan 5. Nah, tadi nilai A-nya kan sudah ada 2 ya. Nah, kamu ganti jadi 2 tambah B sama dengan 5.
Berarti B-nya berapa? 3. Oke, paham sampai sini? Paham. Iya, selanjutnya kita tentukan nilai dari yang mana? 2 sama dengan D tambah 1. Ya, berarti bisa saya tulis D tambah 1 sama dengan 2. Berarti D sama dengan 2 dikurang 1, D-nya sama dengan 1. Nah, sehingga terakhir kita bisa mencari nilai dari C tambah D sama dengan 4. Kita tulis saja. C tambah D sama dengan 4. Nah, C tambah 1 sama dengan 4. Berarti C-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah dapat nilai A, B, C, dan D. Maka ini bisa kita tulis jadi apa? 2 kali 2. A-nya berarti 2 kali 2, gitu ya? Dikurang berapa? B-nya 3, kemudian ditambah C-nya 3, ditambah D-nya 3 kali 1. Berarti sama dengan 4, dikurang 3, tambah 3, tambah 3. Berarti sama dengan 7. Oke, good. Ya, ini matriks P sama dengan Q transpose dari soal ini. P-nya ini elemennya, Q-nya ini. Berarti langkah pertama kita cari dulu Q transpose-nya. Ya. Q transpose-nya dari Q 6310, maka Q transpose-nya ada 6130. Nah, kemudian kita buat kesamaan matriksnya P sama dengan Q transpose. Ya, seperti ini ya kita buat. Nah, kalau kita lihat, ini X tambah Y ini letaknya sama dengan 6 kan? Kemudian 2X min Y itu sama dengan 3. Maka kita tuliskan X tambah Y sama dengan 6, 2X min Y sama dengan 3. Nah, kalau ada dua persamaan seperti ini, untuk mencari X dan Y-nya kita eliminasi. Kebetulan ini sama-sama ya, udah bisa dihilangkan nih Y-nya. Ya, berarti kita kasih tanda plus karena tandanya berbeda. Berarti X tambah 2X itu jadi 3X, 6 tambah 3 itu jadi 9. Jadi 3X sama dengan 9, X-nya sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilai Y, kita boleh ambil salah satu persamaan. Nah, misalnya saya ambil yang X tambah Y sama dengan 6. Nah, kita substitusi nilai X ke dalam X tambah Y sama dengan 6, menjadi 3 tambah Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 3. Nah, kemudian yang ditanya adalah nilai X kali Y. Maka bisa kita tulis 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, bisa dipahami semua? Ada yang mau nanya dulu? Ya, pembahasan tentang transpose dan kesamaan matriks telah kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.